Selamat datang di channel video Agustiana Merdekawati. Kali ini saya akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Di awal, saya akan membahas mengenai relasi. Relasi yaitu hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya. Misalkan, variabel X dan Y adalah bilangan real dalam interval yang tertutup. Variabel X terdiri dari X1 dan X2, dan variabel Y terdiri dari Y1 dan Y2. Sehingga dapat ditentukan beberapa relasi, yaitu yang pertama, relasi X dengan Y, yang terdiri dari X1 dengan Y1, selanjutnya X1 dengan Y2, selanjutnya X2 dengan Y1, dan selanjutnya X2 dengan Y2. Berikutnya relasi antara Y dan X, yaitu Y1 dengan X1, Y1 dengan X2, Y2 dengan X1, dan Y2 dengan X2. Selanjutnya yang ketiga yaitu relasi antara X dengan X, yang terdiri yaitu X1 dengan X1, X1 dengan X2, X2 dengan X1, dan X2 dengan X2. Berikutnya relasi Y dengan Y, yaitu Y1 terhubung atau berelasi dengan Y1, Y2 relasi dengan Y2, Y1 dengan Y2, dan Y2 dengan Y1. Maka, relasi R antara elemen-elemen dalam himpunan X dan Y, yaitu R merupakan relasi elemen dari himpunan X dan himpunan Y. Relasi yang seperti ini disebut dengan relasi binary, karena elemen R di sini terdiri dari dua himpunan, yaitu himpunan X dan himpunan Y. Selanjutnya, masuk ke representasi relasi. Representasi relasi dapat digambarkan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara membuat koordinat, dengan cara membuat matriks, dengan cara melalui pemetaan, yang keempat dengan cara melalui graf berarah, dan yang terakhir yang kelima dengan membuat tabel. Seperti contoh di sini, misalkan terdapat relasi yang terdiri dari Microsoft dengan Win, IBM dengan OS2, Mac, dan macOS. Himpunan yang pertama atau yang A yaitu ada Microsoft, IBM, dan Mac. Himpunan yang kedua atau B ada Win, OS2, dan macOS. Dua himpunan tersebut kita buat koordinatnya. Yang pertama ada Microsoft, IBM, dan Mac. Dan yang kedua atau himpunan yang B ada Win, OS2, dan macOS. Dari ini akan kita hubungkan menurut relasinya, yaitu Microsoft dengan Win, berarti titiknya di sebelah sini. Selanjutnya IBM dengan OS2, berarti titiknya ada di sebelah sini. Dan yang ketiga Mac dan macOS, jadi titiknya ada di sebelah sini. Selanjutnya kita membuat matriks dengan cara di sini tadi ada dua himpunan, di awal saya sudah jelaskan. Himpunan yang pertama yaitu Microsoft, IBM, dan Mac. Himpunan yang kedua ada macOS, OS2, dan Win. Selanjutnya kita hubungkan matriks ini sesuai dengan relasinya. Yang pertama Microsoft dan Win, berarti kita hubungkan Microsoft dan Win, yaitu letaknya di sini. Berarti untuk yang ada hubungan diberikan nilai 1, tetapi yang tidak ada hubungan diberikan nilai 0. Selanjutnya, IBM dan OS2. IBM dengan OS2, nih letaknya berarti ada di sini keterhubungannya, berarti ini di
beri nilai 1. Selanjutnya, make dengan make os ada relasi, yaitu letaknya di sini, berarti diberi nilai 1. Sisanya atau yang lainnya kita berikan nilai 0 dikarenakan tidak terdapat hubungan atau relasi. Selanjutnya yang ketiga, menggambarkan dengan cara pemetaan. Dengan cara pemetaan di sini, di awal kita membuat diagram Venn-nya terlebih dahulu, yaitu himpunan yang pertama ini terdiri dari mikro, IBM, dan McOS, dan yang himpunan kedua terdiri dari McOS, Win, dan OS2. Nah, di sini kita hubungkan Microsoft terhubung dengan Win. Selanjutnya IBM dengan OS2. Berikutnya Mac dengan MacOS. Selanjutnya kita masuk yang dengan graf berarah. Graf berarah di sini kita buat notnya terlebih dahulu. Notnya kita beri nama atau inisial, ya, seperti di sini A1 untuk MacOS, A2 untuk OS2, A3 untuk Win, A4 untuk Micro, A5 untuk IBM, A6 untuk Mac. Selanjutnya kita hubungkan not-not ini dengan suatu ruas yang berpanah. Ruas yang berpanah inilah yang menunjukkan adanya relasi. Contoh di sini Microsoft dengan Win. Microsoft itu berada di A4, berarti kita menuju A4 dengan Win, berarti Win A3, berarti A4 dan A3 di sini terhubung. Berikutnya IBM dengan OS2, IBM dengan OS2 atau OS2 dengan IBM, berarti A2 dengan A5, berarti A2 ke A5. Selanjutnya, Mac dengan MacOS, yaitu berarti A6 dengan A1 atau A1 dengan A6. Selanjutnya, digambarkan dengan menggunakan tabel. Di sini ada dua himpunan, yaitu A dan B. Yang B di sini terdiri dari Microsoft, IBM, dan Mac. Sedangkan yang A terdiri dari MacOS, OS2, dan W. Sebagai contoh, di relasinya terhubung dengan Mac, berarti MacOS dengan B-nya Mac. OS2 A, maka B-nya adalah IBM. Win di A, maka B-nya yaitu Microsoft. Selanjutnya, masuk ke operasi dalam relasi biner. Operasi dalam relasi biner terbagi menjadi dua cara, yaitu ada inverse dan ada komposisi. Inverse yaitu didefinisikan dengan menukarkan suatu anggota di semua pasangan yang ada di dalam relasi. Sehingga jika relasinya X ke Y, maka inverse dari relasinya yaitu Y ke X. Sebagai contoh, di sini ada relasi 2 ke 2, berarti anggap 2-nya itu adalah X, Y-nya itu adalah 2. Maka inverse-nya adalah dibalik, Y ke X. Maka tetap ya, 2, 2. Selanjutnya, relasinya yaitu X-nya 2, Y-nya 4. Maka inverse-nya dibalik, yaitu Y ke X, berarti 4 ke 2. Selanjutnya, 4 ke 4, berarti ini tetap ya, karena kalau dibalik pun tetap. Selanjutnya 2 ke 8, berarti 8 ke 2. Selanjutnya 4 ke 8, berarti 8 ke 4. Selanjutnya 3 ke 9, berarti 9 ke 3. Selanjutnya 3 dengan 15, berarti 15 dengan 3. Selanjutnya masuk ke komposisi relasi. Komposisi relasi di sini yaitu operasi mengkombinasikan dua buah relasi biner yang cocok dan menghasilkan sebuah relasi yang baru. Contoh di sini untuk rumusnya P ini adalah relasi atau kita sebut dengan relasi P. Di sini terdapat relasi P di mana
himpunan X berelasi dengan Y. Dan di sini juga ada relasi Q, di mana dari relasi Q ini himpunan Y berelasi dengan Z. Sehingga Y ini yang ada di P harus sama dengan Y yang ada di Q. Atau di situ disebut dengan P komposisi Q. Sehingga sebagai relasinya menghasilkan X berelasi dengan Z. Sebagai contoh, di sini saya punya 3 himpunan yang terdiri dari himpunan X, himpunan Y, dan himpunan Z. Himpunan X terdiri dari X1, X2, dan X3. Himpunan Y terdiri dari Y1, Y2, Y3, Y4. Dan himpunan Z terdiri dari Z1, Z2. Sekarang saya mau buat terlebih dahulu relasi P-nya. Relasi P-nya yaitu X1 ke Y1, X2 ke Y2, X3 ke Y3, X3 ke Y4. Sedangkan relasi Q-nya yaitu Y1 ke Z1, Y2 ke Z1, Y2 ke Z2, Y3 ke Z2, Y4 ke Z2. Selanjutnya di sini yang kita lihat adalah untuk membuat relasi dari komposisi relasi, yaitu P, O, Q, yaitu dengan cara kita melihat himpunan X1-nya terlebih dahulu yang terdiri dari X1, X2, dan X3. Selanjutnya kita melihat himpunan Z-nya, yaitu ada Z1 dan Z2. Selanjutnya dari X dengan Z ini kita lihat relasinya berdasarkan yang Y ini. Sebagai contoh misal X1 berelasi dengan Y1 selanjutnya ke Z1. Berarti ini bisa secara langsung yaitu dari X1 ke Z1. Berarti di sini X1 ke Z1. Selanjutnya X2 ke Y2 dan ke Z1. Berarti dari X2 ke Z1, X2 ke Z1. Berikutnya X2 ke Y2, selanjutnya ke Z2. Berarti X2 langsung ke Z2. Berikutnya X3, Y3 ke Z2. Berarti X3 ke Z2. Berikutnya kembali X3 ke Y4 ke Z2. Nah ini sama-sama berarti dari X3 ke Z2. Maka tidak kita tulis lagi. Jadi hanya salah satunya saja. Jadi hasilnya seperti ini untuk komposisi relasi. Sifat relasi biner terdiri dari refleksi, setangkup dan tolak setangkup, dan yang terakhir adalah menghantar. Refleksi yaitu misalnya di sini relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika anggota A ke A merupakan elemen dari suatu relasi R. Untuk setiap A merupakan elemen dari A. Sebagai contoh di sini, misal saya punya himpunan A yang terdiri dari 1, 2, dan 3. Dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Ya, maksudnya di sini saya punya himpunan A yang terdiri dari 1, 2, dan 3. Selanjutnya di bawah ini ya, kita punya suatu relasi R di mana relasi R ini merupakan atau elemennya berdasarkan himpunan A. Relasi R yang pertama yaitu 1 berelasi dengan 1, 1 berelasi dengan 3, 2 berelasi dengan 1, 2 berelasi dengan 2, 3 berelasi dengan 3. Nah, kita sekarang akan mengecek apakah relasi ini termasuk refleksif. Ya. Yang dimaksud refleksif di sini yaitu jika A dengan A, berarti sama-sama nilainya berupa A. Sekarang kita lihat
Di himpunan A terdiri dari 1, 2, 3. Sekarang kita cek, ada tidak yang nilainya sama? Ya, di sini 1 dengan 1 nilainya sama. Oke, selanjutnya ada tidak nilainya sama 2 dengan 2? Ada, yaitu 2 dengan 2. Berikutnya 3 dengan 3, ada tidak? Ada, 3 dengan 3. Berarti untuk relasi R ini adalah refleksif. Selanjutnya yang B, suatu relasi yaitu 1 dengan 1, 1 dengan 3, 2 dengan 1, dan 2 dengan 2. 1 dengan 1 ada, 2 dengan 2 ada, namun 3 dengan 3 tidak ada, maka ini tidak refleksif. Karena apa? 3 dengan 3 itu tidak ada. Jadi yang dimaksud refleksif itu semua anggota himpunan A ini yaitu jika bernilai A dengan A. Berarti maksudnya 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Berikutnya masuk setangkup dan tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika semua A dengan B merupakan elemen dari himpunan A. Jika A dengan B merupakan relasi R, maka B dengan A juga merupakan elemen dari relasi R. Contoh di sini, A terdiri dari 1, 2, 3. Berikutnya terdapat relasi 1 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 1, 3 dengan 2. Sekarang kita cek apakah ini setangkup. Kita lihat A, B elemen R dan B, A elemen R. Berarti di sini yaitu kita cari 1 dengan 1, berarti kebalikannya yaitu 1 dengan 1. 1 dengan 2, berarti kebalikannya harus ada 2 dengan 1. Ada tidak 2 dengan 1? Ada ini. Berikutnya 2 dengan 3. Kebalikannya 3 dengan 2. Ada tidak 3 dengan 2? Ada, yaitu ini. Maka relasi ini adalah setangkup. Berikutnya yang B, ya. Terdapat relasi yaitu 1 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 1, 3 dengan 3. Sekarang kita cek 1 dengan 1 berarti tetap. Maka yang ditulis hanya 1. 1 dengan 2. Ada tidak 2 dengan 1-nya? Yaitu ada ini. Berikutnya 2 dengan 3. Ada tidak kebalikannya 3 dengan 2? Kita cek, tidak ada. Maka ini tidak setangkup karena 2 dan 3 itu tidak ada himpunan yang 3 dengan 2. Maka karena 3 dengan 2 bukan elemen dari relasinya, ya, maka ini dikatakan tidak setangkup. Berikutnya menghantar atau transitif, yaitu relasi R pada himpunan A disebut transitif jika relasi A dengan B merupakan elemen R dan B dan C merupakan elemen R, maka A dengan C merupakan elemen R. Untuk A, B, C elemen dari R. Di sini maksudnya, di sini kita lihat dulu bentuk dari himpunan atau relasi A dengan B, yaitu ada 3 dengan 2, 4 dengan 2, 4 dengan 3, 4 dengan 3. Selanjutnya B dengan C, ada 2 dengan 1, 2 dengan 1, 3 dengan 1, 3 dengan 2. Maka akan terbentuk A dengan C, yaitu kita ambil yang A-nya dan kita ambil yang nilai C-nya. Berarti yang kita ambil apa?
3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4. C-nya yang kita ambil 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. Berarti hasilnya adalah 3 dengan 1, 4 dengan 1, 4 dengan 1, 4 dengan 2. Ini yang dikatakan transitif. Berikutnya kita masuk kombinasi relasi. Kombinasi relasi terjadi jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Maka relasi dari R1 gabungan dengan R2, R1 irisan dengan R2, R1 selisih dengan R2, R1 beda setangkup dengan R2 juga merupakan relasi. Sebagai contoh di sini, misalkan terdiri dari himpunan A, yaitu A, B, C, dan himpunan B terdiri dari A, B, C, D. Selanjutnya, R1, ya, A dengan A, B dengan B, C dengan C. Dan terdapat relasi R2, A dengan A dengan B, A dengan C, A dengan D. A yang di awal ini yaitu dari himpunan A. Sedangkan yang kedua, ya, misal A yang kedua atau B yang kedua ini diambil dari himpunan yang B. Berikutnya, kombinasikan relasi tersebut agar bisa berupa R1 gabung dengan R2, R1 irisan R2, R1 ya, dikurang R2, dan R1 beda setangkup dengan R2. Yang pertama, R1 irisan R2. Kita sudah belajar irisan dan gabungan di materi sebelumnya, yaitu ya, berarti kita cari yang nilai R1-nya sama dengan R2, yaitu ya, hanya ada A dengan A. Berikutnya R1 gabung dengan R2. Berarti semua himpunan R1 digabungkan dengan himpunan R2. Berarti AA, BB, CC. Selanjutnya AB, AC, dan AD. Berikutnya R1 dikurang R2. Berikutnya R1 dikurang R2. Berarti cara mencarinya ya, himpunan anggota R, ya, anggota himpunan yang ada di R1 yang tidak dimiliki oleh R2, yaitu BB dan CC. Berikutnya R2 dikurang R1. Di sini berarti anggota himpunan R2 yang tidak dimiliki oleh R1, yaitu AB, AC, dan AD. Selanjutnya, untuk yang R1 beda setangkup dengan R2, yaitu ya, gabungan antara R1 dikurang R2 dengan R2 dikurang R1. Maka hasilnya BB, CC, AB, AC, dan AD. Atau R1 beda setangkup R2, yaitu R1 beda setangkup dengan R2, yaitu kita mencari nilai dari perbedaan himpunan pada R1 dengan R2. Jadi yang di antara kedua himpunan ini yang berbeda nilainya itu yang kita masukkan ke dalam beda setangkup. Berikutnya, kombinasi relasi dalam matriks. Jika R1 dan R2 dinyatakan dengan MR1 dan MR2, maka MR1 gabung MR2
MR1 berelasi dengan MR2 dikali MR1 irisan MR2 sama dengan MR1 gabung dengan MR2 dan MR1 irisan R2 sama dengan MR1 irisan MR2. Jadi maksudnya di sini saya punya suatu relasi matriks yaitu 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0. Dan R2 yaitu relasi keduanya ada 0 1 0 0 1 1 1 0 0. Sekarang saya ingin membuat jika MR1 digabung dengan R2. Jadi matriks relasi 1 digabung dengan matriks relasi 2. Maka di sini kalau di penggabungan kita lihat 1 dengan 0, maka kita isi nilainya adalah 1. Berikutnya ini 0 dengan 1, maka kita isi nilainya adalah 1. 0 dengan 0, maka kita isi 0. Berikutnya 1 dengan 0, berarti kita isi 1. 0 dengan 1, kita isi 1. 1 dengan 1, berarti tetap 1. Selanjutnya 1 dengan 1, maka kita isi 1. 1 dengan 0, berarti diisi 1. 0 dengan 0, berarti diisi 0. Jadi hasilnya untuk penggabungan matriks relasi 1 dengan matriks relasi 2 yaitu 1 1 0 1 1 1 1 1 0. Berikutnya kita buat matriks relasi 1 irisan dengan matriks relasi 2. Berarti kalau dikatakan irisan yang nilainya 1 1, maka itu akan diberi nilai 1. Contohnya gimana? Misalnya kalau relasi satunya bernilai 1 dan relasi 2-nya bernilai 1, maka irisannya bernilai 1. Tapi selain itu, yaitu nilainya adalah 0. Ya, diambil contoh di sini 1 dengan 0, berarti 0. Karena bukan 1 1 kan? 0 dengan 1, berarti 0. 0 dengan 0, berarti 0. Berarti 3 baris ke atas ini nilainya 0. Berikutnya 1 dengan 0, 0. 0 dengan 1, 0. 1 dengan 1. Kalau nilainya sama, baru dibuat nilai 1, berarti 0, 0, 1. Selanjutnya 1 dengan 1, berarti 1. 1 dengan 0, 0. 0 dengan 0, 0. Jadi hasilnya 1, 0, 0. Ini untuk irisan matriks relasi 1 dengan matriks relasi kedua. Berikutnya masuk ke relasi n-ry. Relasi yang menghubungkan lebih dari 2 himpunan. Pada pembahasan relasi n-ry yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, contoh dari relasi n-ry itu seperti apa? Yang kedua, istilah dalam database karena pemakaian relasi n-ry itu biasanya digunakan untuk dalam database. Jadi pada saat kita membuat database, ya, penyusunan relasinya antar query itu bisa menggunakan relasi n-ry. Berikutnya, yang ketiga, kita masuk operasi relasi dalam database. Misalkan di sini ada himpunan nomor ID, selanjutnya terdapat himpunan nama, terdapat himpunan posisi, dan terdapat himpunan umur. Selanjutnya, kita akan membuat tabel berdasarkan isi yang ada di himpunan nomor ID, nama, posisi, dan umur. Untuk data-data ini bisa kita isi sendiri, ya. Selanjutnya,
Berarti kalau melihat dari tabel ini bisa kita buat suatu relasi, yaitu misalnya diambil contoh 22012 Johnson C22. Ya, ini untuk himpunan pertama. Himpunan data kedua terdiri dari datanya 93831 Glover of 24. Ini merupakan anggota dari relasi pemain. Selanjutnya, data ketiga yaitu 58199 Betty P18. Selanjutnya, untuk data keempat, berarti pada baris keempat nih ya, 84341 Cage C30. Sampai dengan baris terakhir yaitu 39826 Singleton 2B31. Berikut istilah dalam database yaitu yang pertama, basis data didasarkan pada konsep relasi Egneri karena setiap tabel dapat mengandung lebih dari 2 buah atribut atau kolom. Yang kedua, basis database merupakan kumpulan catatan yang dimanipulasi oleh komputer. Yang ketiga, sistem manajemen basis data merupakan program yang membantu pemakai mengakses informasi dalam basis data. Yang keempat, setiap kolom pada tabel disebut dengan atribut. Yang kelima, atribut khusus yang mengidentifikasi secara unik elemen relasi disebut atribut kunci primer. Jadi, pada tabel seperti ini yang dikatakan atribut kunci primer, yaitu nomor ID-nya. Dan kolom-kolom ini merupakan atributnya. Selanjutnya, operasi yang dilakukan pada basis data dengan memberi perintah disebut dengan query. Contoh query di situ yaitu misalnya contoh operasi query di sini misalnya tampilkan semua pemain yang memiliki posisi off atau tampilkan data pemain yang memiliki nomor ID 26710. Berikutnya, kita masuk ke operasi relasi dalam database. Operasi relasi dalam database di sini ada 3, yaitu seleksi, proyeksi, dan join. Selanjutnya, operasi seleksi. Operasi seleksi di sini memilih baris tertentu dari suatu tabel yang memenuhi persyaratan tertentu. Untuk operasi seleksi, operatornya dengan simbol seperti ini. Ini disebut dengan simbol to. Contoh di sini tampilkan daftar pemain yang memiliki posisi off. Berarti hasilnya kan kalau untuk off data pemainnya berarti Glove dan Johnson. Bagaimana penulisannya? Berarti to posisi sama dengan kutip. Nah, ini untuk nilainya yaitu off dalam kurung di sini yaitu pemain. Maka hasilnya pemain ini apa? Ini pemain ini yaitu nama tabelnya diberikan nama pemain. Jadi tabel ini yaitu pemain. Artinya berarti apa di sini dari sintaks ini? Yaitu ini adalah seleksi. Berarti saya menseleksi atau menampilkan dari atribut posisi yang memiliki posisi off pada tabel pemain. Maka hasilnya yaitu ini 93831 Glover of 24. Jadi satu baris yang dia baca untuk operasi seleksi. Berikutnya, operasi proyeksi. Operasi proyeksi yaitu memilih kolom tertentu dari suatu tabel. Jika ada baris yang sama nilainya, maka akan diambil 1 kali. Operatornya adalah P. Nah, di sini dia akan memilih kolomnya saja. Sebagai contoh, misalnya P, name, nama mahasiswa.
Berarti di sini saya akan mengambil name dan nama mahasiswa dari tabel mahasiswa. Berarti dari tabel ini yang akan saya ambil cuma name dan namanya saja. Berikutnya, kita masuk ke operasi join. Operasi join di sini yaitu menggabungkan dua buah tabel menjadi satu bila kedua tabel tersebut mempunyai atribut yang sama. Jadi kalau atributnya sama baru bisa kita gabungkan atau joinkan. Operatornya bentuknya seperti ini. Contoh, misal tabel 1 terdiri dari name, nama, dan jenis kelamin. Tabel 2 terdiri dari name, nama, mata kuliah, dan nilai. Nah, di sini karena ada atribut yang sama yaitu name dan nama, maka ini bisa kita gabungkan. Jadi kalau digabungkan ada name, nama, jenis kelamin, mata kuliah, dan nilai. Penggabungannya bagaimana? Berarti simbol operator join yang kita gabungkan adalah name dan nama berdasarkan tabel 1 dan tabel 2. Contoh hasil jadinya seperti ini. Misal, di sini ada tabel 1 terdiri dari name, nama, dan jenis kelamin. Tabel 2 terdiri dari name, nama, mata kuliah, dan nilai. Selanjutnya kita joinkan. Berarti kan isinya adalah name, nama, jenis kelamin, mata kuliah, dan nilai. Jadi maksudnya di sini untuk yang ditampilkan, kenapa cuma Hananto, Hedi, dan Herman? Kenapa Karin tidak, Yani tidak? Karena di sini memiliki nilai yang sama pada tabel 1 dan tabel kedua. Di tabel 1 ada Hananto, di tabel 2 juga ada Hananto. Di tabel 1 ada Hedi, di tabel 2 juga ada Hedi. Tabel 3 ada Herman, tabel 2 juga ada Herman. Sedangkan untuk Guntur, Karin ini tidak ada di tabel 2, sehingga kita tidak bisa untuk tampilkan di dalam join. Begitupun juga Yeni tidak ada di tabel 1. Jadi tidak bisa kita gabungkan atau kita tampilkan di tabel join. Berikutnya kita masuk ke materi fungsi. Apa itu definisi dari fungsi? Fungsi yaitu bentuk khusus dari suatu relasi. Kita menulis fungsi yaitu dengan F dalam kurung A sama dengan B. Artinya fungsi A sama dengan B. Jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Ini jika elemen A ini dihubungkan dengan elemen B. Himpunan A ini disebut dengan daerah asal atau domain dari F. Himpunan B disebut daerah hasil dari kodomain dari F. Jadi di sini ada dua lingkaran ini yang berarti himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ini yaitu merupakan himpunan asalnya dan B ini merupakan himpunan hasil. Artinya di sini A merupakan fungsi ke B atau B merupakan bayangan dari A. A merupakan prabayangan dari B. Sebagai contoh, di sini di himpunan A 1, 2, 3 dan B yaitu U, P, W. Maka fungsinya yaitu di sini saya buat fungsinya 1 dengan U, 2 dengan V, 3 dengan W. Nah, di sini fungsi dari A ke B karena setiap anggota memiliki satu kawan di B. Ini yang dikatakan fungsi. Selanjutnya, jenis-jenis fungsi yang pertama yaitu fungsi 1 ke 1. Fungsi 1 ke 1 di sini jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Dengan kata lain, jika A dan B adalah anggota himpunan dari A, maka fungsi A tidak sama dengan fungsi B. Bila mana A tidak sama dengan B. Contoh di sini merupakan fungsi one to one.
yaitu terdapat fungsi 1 dengan W, 2 dengan U, 3 dengan P. Dari himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan dari himpunan B yaitu U, P, W, X. Nah, di sini karena dia berrelasi atau berpasangan dengan satu anggotanya, maka dikatakan fungsi one to one. Selanjutnya yang kedua, fungsi pada atau onto. Jika setiap himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A, dengan kata lain, fungsi F adalah apabila semua elemen B merupakan daerah hasil dari F-nya. Sebagai contoh, di sini ada sebuah fungsi 1 dengan W, 2 dengan U, 3 dengan P. Dari himpunan A, 1, 2, 3, dan himpunan B yaitu anggotanya U, P, W. Nah, sekarang kita periksa apakah ini fungsi onto. Karena di sini semua elemen B termasuk ke dalam daerah fungsi F, ya. Elemen B ini masuk ke dalam fungsi F, maka ini yang dikatakan fungsi onto. Jadi intinya fungsi onto ini semua elemen B masuk ke dalam fungsi F. Beda dengan yang one to one. Kalau one to one semuanya memiliki relasi tepat satu, itu one to one. Kalau yang onto, ya dia untuk semua elemen yang B itu berada atau masuk ke dalam fungsi F. Terima kasih telah melihat video pembelajaran relasi dan fungsi di channel Agustiana Merdekawati. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.